Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Okay, before continue our lesson, let's saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masih di kelanjutan materi kemarin tentang simple past tense. Kalau kemarin nominal sentence, kemarin verbal sentence, sekarang kita menginjak di nominal sentence. Ya. Is a sentence that used to be as the predicate. Jadi kalau nominal sentence menggunakan to be sebagai predikat, ya, yaitu di sini subjeknya pakai you, we, they, menggunakan to be were. Sedangkan I, he, she, it menggunakan was, to be-nya. Di situ juga sudah ada rumusnya. Ini kalau tidak salah kelas 2 sudah disampaikan, kita di kelas 3 masih mengulang saja, ya, karena masih ada hubungannya dengan narrative text dan passive voice. Ada rumus subjek, was, were, plus ana adalah adjektif, noun, dan adverb, ya, masih ingat? Kalimat negatifnya, rumus negatifnya subjek, was, were, not, ana. Interrogatifnya was, were, plus subjek plus ana. Sama nggih, mudah nggih. Karena di sini adalah selain kata kerja. Oke. Kamu perhatikan di sini ada contohnya. She was sick 3 days ago. Ya. Dia telah sakit 3 hari yang lalu. Kalimat positifnya ada she was, he was, it was, I was, okay. Kalimat negatifnya, merubah kalimat negatifnya, she was not sick 3 days ago. Interrogatifnya, was she sick 3 days ago? Itu contoh kalimat contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada they were happy at the classroom. They were not happy at the classroom. Were they happy at the classroom? Nah, ini contohnya ada 2, ya. Menggunakan she, he, it menggunakan was, they, you, we menggunakan were. Kemudian ada time signalnya di sini ada yesterday, kemarin. I-nya bisa in-nya bisa in tahun berapa, in 1989, in December, in January, in Sunday, in Monday, ya, terserah. Ada last bisa last year, last month, last day, dan sebagainya. Ada this morning, ada ago, ada 2 days ago, an hour ago, etc. Kemudian ada just now. Materi past tense-nya sampai di sini. Kemudian ada exercise, okay. Ada exercise. Fill in the blanks by changing the verb on the brackets. Jadi ini ada 5 soal tentang past tense. Dikerjakan. Kita selesai di bab 2. Okay. Kemudian kita lanjut di bab 3, yaitu kita lanjutkan di chapter 3, okay. Chapter 3 di KD 3.9 dan 4.9, okay. Yaitu tentang report text. Report text is a factual text. Jadi report text itu teks yang faktual, ya, yang nyata. It means that it gives us facts or real information about the topic being researched, looking into. Jadi ini berarti bahwa report text ini diberikan secara nyata, real, informasi yang nyata tentang topik dan bisa juga penelitian, research, okay. An information report is a great way to gain information about a living or non-living things.
Jadi informasi ini diberikan dengan cara memberikan informasi tentang desa lingkungan dan sebagainya. Report is normally is written form. Report ini umumnya secara umum bisa dengan tulisan, tetapi ini dapat juga dipresentasikan. Ya, sama seperti raport, ya. Raport kadang kan kita diberikan secara raport untuk laporan dan juga bisa diberikan secara lesan atau disampaikan. An information report give the following information. Apa saja informasi yang bisa kita sampaikan pada report text, yaitu fact to give details about a topic. Ya, kenyataannya bisa diberikan secara detail tentang topiknya. More detailed information about a topic, jadi lebih detail informasinya tentang topiknya. Kalau yang pertama secara nyata, diberikan secara nyata dan lebih detail informasinya. Never contain any personal opinion or views, jadi tidak maksudnya tidak personal. Jadi informasi ini tidak hanya satu orang saja atau opini seseorang, tidak pernah disampaikan. Jadi ini hanya secara umum. Ya. Social function in report text is to present information about an object, animal, person, or place. Jadi ini disampaikan informasinya tentang objeknya, bisa binatangnya, bisa orangnya, atau tempatnya. Generic structure-nya is generally divided into 3 parts. Generic structure-nya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, classification, description, dan conclusion. Classification mengklasifikasikan dulu personalnya, perkenalan. Klasifikasi itu perkenalannya, bisa menunjukkan tempatnya, orangnya, binatangnya, pengenalan. Kemudian description, mendeskripsikan yang kita survei apa, yang kita mau dibuat laporan apa. Kemudian conclusionnya, ya, conclusionnya, jadi kesimpulan dari laporan-laporan itu tadi. Dilanjutkan ada lanjut features, yaitu the use of timeless present tense, jadi menggunakan waktu present tense. Yang kedua, the use of technical terms. Yang ketiga, the use of general nouns, noun benda secara umum. The use of relational process, prosesnya secara rasional. Remember that an information report is, jadi ingat bahwa informasi report yaitu provides fact and information about topic. Jadi ini laporan tentang informasi fakta, okay? Yang kedua, does not contain personal opinion, tidak dari ide seseorang saja, tidak ide satu orang. Jadi itu tidak individu, okay? Can be either written or spoken. Jadi ini disampaikan bisa dengan menulis atau bisa dengan diucapkan, disampaikan. Remember, itu sudah nggih. Kemudian expression of asking for a given information. Jadi yang tadi tentang report text-nya sudah selesai, bisa dipelajari nggih. Itu kalau jenis strukturnya ada 3, klasifikasi, description, dan conclusion. Kemudian ada tidak yang perlu diingat di sini yaitu disampaikan secara nyata, ya, bisa dengan penelitian, bisa dengan cara penelitian, disampaikan tidak hanya dengan laporan tetapi bisa dengan tulisannya, laporannya tidak hanya dengan tulisan tetapi bisa disampaikan dengan lesan. Lanjut, di sini ada materinya expression of asking for and giving information. Are usually used to ask for and give some information about something to someone. Biasanya digunakan untuk meminta dan memberi informasi tentang sesuatu kepada seseorang.
Contohnya ada asking for information di sini. Do you know anything about? Nah, misalkan tentang flood, banjir misalkan ya. Do you know anything about flood? Nah, may you give me information about flood? Kemudian pasti ada responnya atau memberi informasi. Yes, I know about flood well. Nah, people say that flood is bla bla bla. Gitu. Sudah, itu ya materi yang bisa kita sampaikan. Yang pertama tadi adalah tentang nominal sentence, tentang past tense, nominal sentence. Kemudian kita menginjak di chapter 3 tentang report text, ya. Report text itu teks yang faktual, ya, faktual, dan terdiri dari 3. Jenis strukturnya ada 3 dan ada beberapa yang perlu dipahami. Kemudian ada asking for information and giving information. Saya kira itu aja materi untuk hari ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima. Kalau ada salah kata tolong dimaafkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.